Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus? Boleh bantu dijawab di kolom komentar ya. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A. Kali ini kita ketemu di tahun 2024. So, teman-teman, selamat tahun baru, Happy New Year buat teman-teman semuanya. Semoga bisnisnya di tahun 2024 ini berjalan dengan lancar dan bisa profit lebih tinggi lagi ya. So, teman-teman yang hari ini sudah bergabung, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A. Hari ini Business Q&A pertama ya di tahun 2024, di Senin 8 Januari 2024. Seperti biasanya, Business Q&A kalau di hari Senin ditemani oleh expert kita yaitu Pak Baskoro Hadi. So, teman-teman yang sudah hadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar supaya bisa kita absen dan saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Yuk teman-teman boleh di drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Sebelumnya teman-teman maaf ya, ada keterlambatan sedikit tadi saat memulai bisnis Q&A dikarenakan ada kurang stabil tadi sinyalnya, jadi saya agak menunggu sebentar, jadi agak telat ya 1 menit, jadi teman-teman mohon dimaklumi untuk keterlambatannya. Oke, sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id atau baru kenal dengan business.id nih dan belum tahu program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. So, kita kenalan dulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup 1 kali investasi dan materinya sudah bisa diakses nih seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya teman-teman. Nah, teman-teman selain dapat akses e-course dengan 1 kali pembayaran aja, teman-teman juga bisa akses video gratis dari sesi Business Forum yang pastinya akan nambah insight dan materi-materi tambahan buat teman-teman semuanya membangun bisnis ya. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran gratis nih dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang kita adakan sebanyak 1 minggu, di 1 minggu sebanyak 2 kali ya teman-teman. Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam yang sama di 19.45 malam ya. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan bisnis forumnya business.id yang diadakan setiap minggunya nih. Biasanya kita adakan di setiap hari Sabtu via Zoom bersama expert-expert business.id seperti Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi dan masih banyak expert lainnya. Jadi teman-teman yang mau belajar tambahan tapi nggak mau mengeluarkan biaya bisa ikut ya di kedua program atau pembelajaran gratis dari business.id. Business.id juga punya program offline nih di Februari ini buat business planners yang mau membangun dan menciptakan value untuk bisnisnya supaya di tahun 2024 ini bisnisnya nggak stagnan, nggak terjebak perang harga atau bikin selalu diskon dan selalu bertumbuh dan menjadi pilihan utama nih. Business Planners bisa bergabung di Value Creation Advance, yaitu program workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh keunikan bisnis Anda untuk menciptakan value, membuat taktik atau strategi yang tepat untuk mensukseskan value sampai ke marketing dan sampai ke implementasinya. Value Creation Advance dipandu langsung nih oleh Pak Baskoro Hadi yang merupakan marketing expert sekaligus bisnis dan manajemen expert ya teman-teman, yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun nih membangun dan menjadi expert di perusahaan-perusahaan besar nih seperti Pepsi, lalu ada di Wyatt, Anlin dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman yang mau belajar bisa langsung bergabung di langsung bergabung di Value Creation Advance yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 Februari 2024 di Grand Rohan, Yogyakarta ya. Nah, buat teman-teman yang mau info lebih lengkapnya bisa langsung cek feed Instagramnya business.id atau langsung ke link bio Instagramnya business.id ya. Karena kita sudah lampirkan di sana, jadi teman-teman bisa cek lagi lebih dalam lagi, mau tahu lebih info lebih detailnya lagi bisa langsung klik link ya di komentar yang sudah saya sematkan juga. Jadi teman-teman bisa lebih mudah lagi aksesnya ya. Nah, ada special price juga nih buat 10 pendaftar pertama. Jadi teman-teman yang mau daftar malam hari ini, kita akan berikan special price nih buat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk
Yuk kita bangun nih dan ciptakan value bisnis teman-teman semuanya bersama expert profesional di Value Creation Advance. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk bergabung di Value Creation Advance ini. Oke, kita tunggu Pak Bas untuk bergabung ya teman-teman. Sepertinya ada kendala sebentar, kita tunggu ya. Mohon ditunggu ya teman-teman, kita akan menunggu Pak Bas dan saya bantu untuk undang dulu. Oke, ya teman-teman yang sudah bergabung, boleh juga langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Tadi juga saya lihat nih ada Pak Budi Isman malam hari ini yang bergabung di bisnis Q&A kita. Selamat malam Pak Budi. Yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Jadi kita bisa absen teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Kita tunggu sebentar ya. Ada Bu Karina dari Surabaya. Oke. Lalu ada Pak Fahmi dari Medan. Oke, teman-teman juga kalau mau mendrop nama bisnisnya boleh banget ya. Kita saling kenalan atau langsung mau di-tag nama Instagramnya boleh juga. Ya, teman-teman yang lainnya yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin sambil kita tunggu Pak Basnya bergabung ya. Ada Pak Edi Targo nih dari Roti Cane Gempol dari Bandung. Mantap. Oke, ada dari Pak Rizky juga dari Ngawi. Ada Bu Rosi dari Cibubur. Oke, lalu ada Syukra juga dari Cibubur. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk Pak Bas bergabung teman-teman sebentar. Oke, teman-teman yang sudah bergabung juga boleh langsung drop nama ya. Dan domisilinya atau nama bisnisnya juga boleh. Supaya kita saling kenalan teman-teman yang hadir hari ini. Wah, ada Pak Budi nih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga nih Pak Budi. Ada dari Kinsing Jakarta ya, Shoes and Care nih teman-teman yang mau coba cari-cari Shoes and Care juga bisa nih ya. Oke. Yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Oke, selain itu teman-teman kalau misalkan bergabung di Value Creation Advance nih, nah kalau di Value Creation Advance ini teman-teman akan belajar nih tahapan-tahapan penting dalam membuat atau menciptakan value yang pastinya teman-teman ini nggak cuma dapat sekedar dari belajar via e-course aja nih, tapi langsung praktek bersama expert kita yaitu Pak Baskoro Hadi. So teman-teman yang mungkin sudah punya e-course-nya Value Creation nih, teman-teman bisa lebih memperdalam lagi di Value Creation Advance ini nih untuk penciptaan atau pembangunan value yang lebih mantap lagi supaya bisa langsung diimplementasikan nih di bisnisnya teman-teman semuanya. Dan itu pastinya teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu dan insight-insight lain seputar bisnis, terutama bagian value nih, pembuatan value. Jadi supaya bisnis teman-teman tuh nggak stagnan, teman-teman bisnisnya juga bisa profitable, sustainable, dan growing. Kalau teman-teman yang mau langsung mempelajari lebih dalam pembangunan dan penciptaan value, bisa langsung bergabungnya di Value Creation Advance yang akan kita laksanakan di tanggal 5 sampai 6 Februari di Grand Rohan, Yogyakarta. Jadi teman-teman yang terutama nih di Yogyakarta bisa langsung bergabung ya. Nah, khusus untuk 10 pendaftar pertama aja, kita akan berikan special price. Karena teman-teman semuanya, kalau udah 10 pendaftar pertama nih, merupakan teman-teman yang spesial ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, bisa langsung bergabung dan daftarkan diri Anda dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau cek feed Instagramnya bisnis.id ya. Atau teman-teman juga bisa cek di link yang saya lampirkan di kolom komentar ya. Oke, kita coba kembali mengundang Pak Bas ya teman-teman. Oke, sambil menunggu kita akan cek-cek lagi teman-teman yang hadir hari ini ya. Oke. Oke, ada Pak Syukra Budi. Oke. Oke, mantap. Sebentar ya teman-teman, kita coba. Saya akan coba hubungi Pak Bas terlebih dahulu. Oke, sudah saya hubungi, jadi teman-teman kita tunggu terlebih dahulu ya Pak Basnya untuk bergabung di sesi bisnis Q&A malam hari ini. Teman-teman yang baru bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar ya.
Oke, selain itu, saya juga mau nambahin ya, untuk Value Creation Advance ini merupakan pengembangan lagi nih materi dari e-course Value Creation yang diajar langsung juga oleh Pak Baskoro. Jadi teman-teman yang mungkin sudah belajar e-course, tapi ingin belajar lebih dalam lagi, bisa bergabung ya di Value Creation Advance ini. Oke. Jadi teman-teman yang mau belajar terutama untuk pembuatan dan penciptaan value, bisa teman-teman ikuti Value Creation Advance ini. Bentar ya, kita coba untuk masuk kembali. Oke, ini sepertinya Pak Bas belum masuk, jadi coba saya hubungi kembali ya teman-teman. Ah, oke, sudah bisa. Oke. Halo, selamat malam Pak Bas. Hei, halo Raisa. Selamat tahun Malam-malam, wah baru. sepertinya. Malam. Selamat tahun baru juga nih Pak Bas. Terutama kita first time ya Pak, akhirnya bertemu di tahun 2024 bareng Business Planners lagi nih kali ini. So, kembali lagi saya ucapkan Happy New Year ya buat teman-teman semuanya. Kita harus buka lembaran baru ya Pak di 2024 sambil menjalankan yang sudah direncanakan nih dari 2023 kemarin. So, gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik sekali. Saya lagi ada di KL Mantap, nih. mantap. Wah, mantap. Ada perbedaan ya Pak, waktu 1 jam nih. Tapi nggak masalah ya Pak, untuk berbagi Iya. insight nih di malam hari ini. Oke, so malam hari ini ya Pak, kita akan membahas salah satu materi ya Pak, yang teman-teman ini pasti cari-cari banget nih. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, bagaimana sih caranya ya Pak. Nah, so teman-teman, hari ini kita akan membahas insight materi atau topik nih yang teman-teman pastinya akan langsung dapat tipsnya, dapat langsung insight-nya, dan bisa langsung dipraktikkan, yaitu cara gitu gali customers need. So, teman-teman yang sudah menyiapkan Ya, halo pertanyaan atau langsung sudah Raisa, menyiapkan suaranya. materi-materi lainnya, ya, oke. Ya, oke. Baik. Sepertinya ada freezing ya teman-teman dari Pak Bas. Jadi kita tunggu untuk Pak Bas bergabung kembali. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, kita sambil menunggu, kita akan bahas nih materi hari ini, yaitu cara jitu gali customer need. Jadi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, tapi di luar topik malam hari ini, nantinya tetap boleh ditanyakan ke Pak Baskoro ya, untuk lebih detailnya lagi jawabannya. Atau teman-teman yang mau sambil mendengarkan, sambil buat pertanyaan, boleh banget ya, nanti disimak insight-nya terlebih dahulu dari Pak Bas. Kita coba undang kembali Pak Basnya untuk bergabung ya. Oke. Oke, sepertinya ada. Oke, kita tunggu ya sebentar, teman-teman.
Oke teman-teman, kita coba hubungan kembali dengan Pak Bas ya. Karena ada problem di sinyalnya Pak Bas, jadi kita tunggu sebentar. Oke, so teman-teman yang mungkin baru bergabung juga di sesi Q&A hari ini boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Atau teman-teman yang baru join nih, baru follow bisnis.id nih dan belum kenal sama bisnis.id, jadi kita kenalan terlebih dahulu sedikit lagi ya teman-teman. Oke, bisnis.id ini merupakan platform belajar bisnis teman-teman yang sudah bisa interaksi langsung nih bareng expert-expertnya bisnis.id seperti Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, lalu Pak Yuzak, dan masih banyak lainnya. Nah, dalam bisnis.id kita punya 12 kelas, yang mana cukup 1 kali investasi aja. Dan materinya sudah bisa diakses nih seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena cukup 1 kali pembayaran aja, teman-teman udah bisa akses seumur hidup nih untuk e-course-nya bisnis.id. Selain itu, bisnis.id juga punya kegiatan pembelajaran gratis nih, yaitu seperti bisnis Q&A yang kita laksanakan malam hari ini, atau bisnis forum yang biasa kita adakan di hari Sabtu di tiap minggunya via Zoom. Jadi teman-teman yang mau belajar tapi belum mau nih ikut di e-course-nya, bisa dulu bergabung di sesi bisnis Q&A ataupun sesi bisnis forumnya bisnis.id ya. Selain itu, bisnis.id juga punya program offline nih, terutama di bulan Februari ini kita punya program Value Creation Advance, di mana teman-teman bisa membangun dan menciptakan value untuk bisnisnya, supaya di tahun 2024 ini bisnisnya teman-teman nggak stagnan, nggak terjebak perang harga atau diskon, terus selalu bertumbuh dan menjadi pilihan utama. Nah, Business Planners bisa bergabung di Value Creation Advance, yaitu program workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh bisnis Anda untuk menciptakan value, membuat taktik atau strategi yang tepat untuk mensukseskan value sampai ke implementasinya. Value Creation Advance dipandu langsung oleh Pak Baskoro Hadi, yang merupakan marketing dan business management expert dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di banyak multinational company Indonesia dan mancanegara. Nah, selain itu, teman-teman bisa belajar juga nih cara langsung membangunnya, menciptakan taktiknya, sampai teman-teman bisa melakukan organization profitability di dalam Value Creation Advance ini untuk mensetarakan value yang sudah ada dalam bisnis nih ke tim-timnya teman-teman. Jadi nggak juga mensetarakan value tersebut ke tim-timnya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang mau bergabung di Value Creation Advance, teman-teman bisa langsung bergabung dengan klik link pada link yang saya lampirkan di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung cek Instagramnya bisnis.id atau langsung klik link ID ya. Oke, kita coba untuk terima undangan Pak Bas bergabung di room malam hari ini ya. Sebentar, teman-teman. Halo. Oke Pak, sudah bisa? Sudah kedengeran Pak? Alhamdulillah sudah masuk nih, tapi tadi nggak tahu dia buffering terus nih. Maaf sekali nih. Iya Pak, tadi ada freezingnya dan agak delay kata teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya Pak, kita trial lagi, kita coba lagi. So teman-teman hari ini pasti sambil agak menunggu, nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita tetap harus menstabilkan supaya pas lagi berbagi insight, Pak Bas nggak keputus dan tetap bisa langsung keserap ya insight-insightnya dan bisa langsung dipraktekkan. Oke teman-teman, balik lagi ya Pak. Topik malam hari ini menarik banget, pasti teman-teman butuh banget nih untuk tahun 2024, terutama di awal tahun ini, yaitu cara gitu gali customers needs. So, teman-teman semuanya, karena kita udah di 8:05, jadi kita langsung dengerin insight dari Pak Bas terlebih dahulu, sambil teman-teman buat pertanyaan, atau teman-teman yang sudah punya pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar atau di box Q&A ya. Tapi tetap harus pertanyaannya berkaitan dengan bisnis ya, jadi jangan sampai di luar dari topik tersebut. So, terima kasih Business Planners, kita dengarkan sesi insight-nya terlebih dahulu dari Pak Bas. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih Raisa. Moga-moga ini tidak bermasalah lagi ya network di saya ya. Jadi dari tadi saya buffering terus. Dan terima kasih teman-teman sudah bersabar menunggu untuk saya kembali. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat tahun baru, karena ini adalah sesi
bisnis Q&A saya yang pertama bersama Raisa juga ya di tahun 2024. Jadi semoga kita semua bersama-sama bisa memasuki tahun 2024 in a strong way ya, dalam keadaan yang lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga dengan bisnis ID juga kita sama-sama maju, bisnis teman-teman menjadi semakin berkibar, bertumbuh, dan tentunya seperti tadi Raisa bilang, profitable dan sustainable ya. Oke, malam ini kita akan bicara soal customer. Ya. Topik yang kita angkat untuk pembukaan malam ini adalah cara Jitu gali customer. Nah, kenapa saya bicara customer? Karena yang namanya customer itu adalah pembawa rezeki buat kita semua ya. Kalau kita tidak ada customer, nggak ada yang beli barang kita, ya bisnis kita juga tidak akan bertumbuh. Gitu ya. Tadi sebelumnya saya ingin menyapa juga teman-teman dulu nih. Tadi saya lihat Pak Budi ada masuk tadi ya. Saya lihat malam Pak Budi. Terus teman-teman tadi juga saya lihat ada Inal. CEO-nya Payakumbuh nih, berkibar terus nih bisnisnya Payakumbuhan maju ya. Saya senang sekali melihatnya. Kami juga di bisnis saya sangat senang melihat salah satu brand lokal yang pertumbuhannya luar biasa pesatnya. Inal, kalau lagi pas di KL, saya lagi di sini nih. Inal juga setahu saya juga sering bolak-balik ke KL dia ya. Ada siapa lagi tadi ya? Dari teman-teman di Santero Nusantara, tadi saya terputus jadi nggak ngikutin, tapi ini sudah mulai banyak ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Oke, tanpa mengulur-ngulur waktu lebih lanjut lagi, jadi kita bicara langsung ke topik pembuka, yaitu cara Jitu gali customer. Nah, backgroundnya atau latar belakang kenapa saya bicara customer lebih sering, dan tentunya juga Pak Budi dan para panel expert bisnis ID itu, karena kita selalu ingin mengingatkan kepada teman-teman, sebenarnya customernya ini udah ketemu belum ya? Siapa customer kita? Karena kebanyakan kita terjun aja ke pasar, lalu berjualan dengan harapan banyak customer yang akan membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa kita. Jadi kalau kita ingin gali customer kita, ya tentunya customer yang mana dulu nih? Ya, kelompok manusia atau kelompok customer atau kelompok profil yang mana dulu yang mau kita targetkan atau yang mau kita bidik. Jadi cara Jitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama mencari siapa sebenarnya yang akan mengkonsumsi produk atau jasa kita. Siapa tepatnya mereka. Ya, jadi yang pertama-tama yang harus kita cari tahu adalah profil customer yang mana yang kita targetin. Oke, jadi sebelum kita masuk gimana caranya, ya kita harus pahami dulu sebenarnya kategori kita, kategori yang di mana. Ya, saya kasih contoh ya untuk lebih jelasnya ya. Kalau kita punya produk, walaupun itu mungkin berbasis dairy atau susu, ya kita bisa sebenarnya masuk ke kategori susu yang sudah ada. Atau kategori itu bisa kita modify sesuai dengan agenda kita, kebutuhan kita. Kita mau ngembangin di kategori apa. Anggap aja, walaupun berbahan dasar susu, kita bisa aja mengkategorikan produk kita menjadi mungkin apa? Susu yang bervitamin umpamanya. Oke, nah dari situ saja pemahaman kategori dan penentuan kategori dari sisi kita itu sudah akan membedakan siapa customer yang akan membutuhkan
produk susu bervitamin, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita benar-benar menggali customer itu, kita harus pahami. Dan sebelum kita memahami customer itu, kita juga harus mundur satu langkah dulu. Kategorinya sebenarnya apa yang mau kita masukin, kan gitu ya. Karena gini, kalau saya jualan susu, tanda kutip, bisa jadi orang yang membutuhkan susu saja itu adalah customer tertentu. Mungkin customer yang mencari kebutuhan dasar akan protein. Ya, kita anggap gitu dulu lah ya. Jadi kebutuhan, kalau produk kita dudukan sebagai susu semata, berarti kebutuhan yang ingin kita penuhi adalah untuk memenuhi kebutuhan protein semata. Oleh karenanya, kelompok customer yang akan membutuhkan susu untuk pemenuhan protein semata bisa jadi beda dengan profil customer yang membutuhkan susu bervitamin, kan gitu. Nah, jadi saya ingin teman-teman melihatnya mundur satu langkah dulu. Kategori apa yang akan dimasuki, atau kategori apa yang ingin dibangun, atau kategori apa yang ingin dimiliki. Ya, kalau kita bicara soal kategori, sebenarnya kategori itu adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan. Ya, jadi kategori yang ada sekarang itu adalah ciptaan dari pemain-pemain sebelumnya sebenarnya, kan? Tapi kalau kita sekarang mau masuk, mau buat kategori baru, atau mungkin nggak baru-baru amat, tapi subkategori, kan juga bisa harusnya. Ya, jadi untuk menggali customer kita harus mundur satu langkah dulu, kategori apa yang akan kita bangun. Oke? Now, yang kedua setelah itu, ya, setelah kita pahami kategorinya apa, anggap aja kita di susu yang bervitamin gitu ya. Nah, kita juga harus memahami pasar dari susu bervitamin. Yang dimaksud pasar itu apa? Pasar dalam definisi saya paling tidak, dan umumnya para businessman atau para marketer ya, pemasar, itu adalah kelompok orang-orang, sekumpulan orang-orang. Jadi bukan pasar sebagaimana kita terjemahkan, oh pasar becek atau pasar modern gitu ya. Pasar itu adalah terbentuknya dari kumpulan orang-orang atau konsumen gitu ya. Nah, setelah kita tentukan tadi kategori kita ingin di susu bervitamin, bukan hanya susu, kita harus memahami pasarnya. Jadi interaksi atau reaksi orang-orang yang ada di pasar ini terhadap susu bervitamin. Karena profil dan reaksi customer itu terhadap susu dan terhadap susu bervitamin pasti akan beda gitu. Dan tentunya perbedaan itu yang membuat suatu kelompok lebih membutuhkan daripada kelompok yang lain. Oke? Jadi kalau kita lihat, anggap aja pasarnya adalah pasar customer di Indonesia. Bisa jadi dari semua orang yang membutuhkan susu dan susu bervitamin, itu profilnya beda. Mungkin dari 250 juta bisa jadi 60 juta konsumennya susu semata, mungkin juga 60 juta yang lainnya itu adalah untuk susu bervitamin. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kembali ingat ya, topik malam ini adalah bagaimana cara Jitu menggali kebutuhan customer atau customer needs. Kita harus pahami si kelompok 60 juta yang membutuhkan susu bervitamin. Kita tidak perlu menggali kebutuhan konsumen yang hanya butuhnya susu semata, gitu ya. Nah, itu cara kedua ya, langkah kedua maksud saya,
Setelah kita memahami kategori, kita pahami khusus orang-orang yang membutuhkan susu bervitamin. Nah, kita harus gali mereka ini di 60 juta orang ini. Sebenarnya kebutuhannya apa, motivasinya apa, lalu juga kita gali terus ya di situ. Nah, lalu yang ketiga, ya cara jitu untuk menggali customers need adalah memahami situasi di lapangan sana. Terhadap apa? Terhadap kebutuhan mereka terhadap susu bervitamin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa jadi susu bervitamin belum ada, ya, karena kita ceritanya pemain pertama, tapi bisa jadi kita adalah pemain kedua atau ketiga atau keempat, alias susu bervitamin sudah ada. Nah, yang harus kita gali adalah kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari produk-produk yang sudah ada di pasaran. Alias bahasa kerennya adalah unmet needs, ya. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Unmet needs. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, itu yang harus kita gali. Ya, jadi kalau sudah ada susu bervitamin yang ada di pasaran, mungkin ada 2 brand, mungkin kita brand ketiga, kita harus pahami kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh brand A dan brand B itu tadi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu itu, kita bisa lebih mempersiapkan produk atau jasa kita, ya, kalau dalam hal ini produk susu bervitamin kita, anggap aja brand C, supaya kita bisa masuk ke pasaran itu dan berkompetisi. Dalam artian berkompetisi di sini adalah memberikan hal yang belum dipenuhi oleh brand A dan brand B tadi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu customer ini kebutuhannya apa, ini adalah cara penggalian yang cukup efektif. Paling tidak apa yang pernah saya lakukan lah selama ini, ya, membangun brand-brand yang alhamdulillah cukup berkibar ya sampai saat ini. Nah, jadi mungkin ini akan bantu teman-teman ya, bagaimana cara jitu menggali customer. Pahami kategorinya, lalu pahami juga kebutuhan mereka, ya, unmet needs mereka, dan dari situ kita bisa bangun yang namanya brand yang akan bertumbuh secara sustainable, profitable, dan bertumbuh. Oke? Mungkin di pembukaannya di situ dulu, Raisa, kita buka untuk diskusinya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bas. Kalau teman-teman yang mau bertanya, setelah dapat insight-nya nih, boleh langsung drop pertanyaan di box Q&A ataupun di kolom komentar, ya. Oke, Pak. Tapi sebelum ke bisnis planner, saya mau tanya dulu, Pak. Apakah nih, Pak, tips tadi atau langkah-langkah yang tadi Pak Bas sampaikan nih bisa diaplikasikan nih, Pak, ke bisnis yang mungkin sudah berjalan? Karena mungkin bagi teman-teman, step-step yang tadi Pak Bas sampaikan bisa lebih enaknya dipakai untuk teman-teman yang baru mulai nih, Pak. Apakah teman-teman yang udah besar ataupun yang sudah berjalan lama nih bisa tetap pakai step yang sama, Pak? Ya, proses ini adalah proses yang berkelanjutan atau looping kalau kita bilang, ya. Looping itu apa sih? Ya, berjalannya terus gitu. Karena setiap tahunnya kita tetap harus melakukan hal yang sama, ya, dalam artian penentuan kategori mungkin tidak perlu dirubah-rubah, ya. Yang seperti tadi kita bilang, ya, kalau seandainya kita sudah menentukan kita akan masuk di susu bervitamin, bisa jadi loopingnya itu nggak setiap tahun, tapi dalam beberapa tahun. Itu pun juga bukan berarti kita pindah kolam. Biasanya yang terjadi adalah kalau kita sudah masuk ke susu bervitamin, anggap aja, ya, dan anggap aja itu untuk pemenuhan protein plus vitamin, biasanya yang akan terjadi adalah kategorisasi itu bisa diperlebar atau dipersempit, ya, dari sisi benefitnya. Jadi bisa jadi kalau kita lihatlah contoh, ya, kayak Anlin, ini kan udah kelihatan, ya, awalnya hanya fokusnya di tulang gitu.
Tapi setelah itu berkembang untuk tulang dan persendian umpamanya. Lalu bisa jadi untuk tulang dan otot gitu, tapi nggak jauh-jauh dari tulang karena itu basisnya untuk tulang. Ya, jadi yang namanya revisiting atau mereview kembali kategori itu sudah tepatkah atau perlu diperlebar atau dipersempit, itu adalah suatu proses, Raisa. Ya bisa jadi 3 tahunan, bisa jadi 5 tahunan. Tapi biasanya nggak loncat kolam, ya nggak loncat kolam. Jadi paling nggak kolamnya digali lebih dalam atau diperlebar gitu ya. Nah itu yang pertama tadi. Yang kedua juga memahami tentunya pasarnya. Karena kita istilahnya harus tahu denyut nadi dari pasar. Ya, denyut nadi dari pasar. Kita harus memonitor perubahan-perubahan yang di pasar. Adakah kebutuhan-kebutuhan yang mengemuka yang belum terpenuhi? Adakah fitur-fitur yang mungkin bisa kita tambahkan karena sejalan dengan majunya teknologi gitu ya, atau sains, ilmu pengetahuan, bisa jadi ada hal yang bisa kita tambahkan ke dalam produk kita ya. Dan juga akhirnya di pasar itu kita bisa membuat satu inovasi atau renovasi istilahnya, karena pasar selalu dinamis ya, bergerak. Reza mungkin pernah dengar kan yang kalau orang bilang stay relevant ya, tetaplah kita harus produk relevan. Ya, relevan kan bisa kita statis, nggak bisa kita nggak berinovasi atau berenovasi kan. Nah itu yang step kedua, Reza. Kita harus tetap merasakan perubahan atau denyut nadi pasar. Terus yang ketiga juga tentunya kalau kita lihat dari profil customer-nya sendiri, ya bisa jadi sekali lagi customer bisa berubah dari perilakunya secara umum, bisa berubah dari perilakunya terhadap pembelanjaannya, atau kita sering bilang shopping behaviors-nya, dan banyak perilaku lainnya yang bisa jadi ada perkembangan yang harus kita kita penuhi perubahan itu, atau kita ambil opportunity-nya gitu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman yang mungkin yang sudah berkembang ya Pak sekarang, ya sudah besar, sudah berjalan bertahun-tahun, tetap bisa ya Pak pakai step ini, karena step ini pun looping ya Pak, tetap bisa dilaksanakan terus-menerus, walaupun tidak tiap tahun dilaksanakan, tapi tetap bisa digunakan ya Pak, kapanpun teman-teman butuh ya Pak. Oke, baik Pak. Lalu Pak, seperti tadi Pak Bas bilang ya, kebanyakan ini kan teman-teman sudah main masuk aja ya Pak, langsung jualan produk aja dan belum tahu nih Pak customer need-nya. Nah sebenarnya nih buat teman-teman nih Pak yang main masuk aja nih Pak, karena langsung pengen jualan aja, sebenarnya guna dari kita ngegali customer need ini tuh apa aja sih Pak? Ya, jadi memang pada kenyataannya teman-teman atau entrepreneur kan main loncat dulu gitu, nyebur dulu. Dan yang ya kalau beruntung gitu ya bisa ngambang gitu ya, habis itu bisa berenang gitu ya. Tapi kan kita tahu ya bahwa persentase yang bisa ngambang dan bisa berenang itu kan kecil sekali ya persentasenya ya. Kita bisa bicara soal 2%, 3%, atau 5% ya, banyak statistik yang menentukan itu. Nah, kegunaannya apa kita harus menggali customer? Ya, kita kan dalam hal ini, kalau saya dulu prinsipnya kita harus berkompetisi, Raisa. Berkompetisinya bukan saling membunuh ya, bukan saling menjatuhkan. Kalau saya suka berkompetisi itu adalah membuktikan atau memecut saya paling tidak dan business unit saya dengan teman-teman untuk selalu memberikan yang lebih baik daripada yang ada di pasaran sekarang. Ya. Jadi itu prinsip saya dalam berkompetisi. Nah, kalau kita ingin berkompetisi dengan lebih baik, lebih maju, dan lebih memberikan yang lebih baik daripada apa yang di pasaran, ya kita harus terus stay relevant. Ya, stay relevant itu tadi. Stay relevant, relevansi kita harus tetap tinggi. Oleh karenanya, kalau kita bicara dengan customer,
itu juga sekali lagi bukan satu hal yang terjadi sekali, habis itu kita tidak menggali lagi. Ya, kita harus terus tanda kutip intim dengan customer kita. Ya, we have to be very very intimate with our customers. Kita harus sangat intim dengan customer kita. Jadi kita yang harus pertama kali tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi di customer. Kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh customer. Atau bahkan kita bisa mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan apa yang kita kira-kira lihat dia akan membutuhkan dalam waktu ke depan, 2-3 tahun lagi. Nah, kalau kita lihat brand-brand yang seperti itu yang lebih hebat. Dia udah tahu dulu kebutuhannya. Jadi saya sudah bisa melihat, oh kayak Raisa nih kayaknya nih kalau saya tawarkan ini, walaupun Raisa belum sadar akan kebutuhan itu, saya hadirkan akhirnya Raisa merasa butuh. Nah itu kehebatan kalau saya bisa menggali customer yang seperti Raisa. Jadi memberikan sesuatu yang belum diminta sudah kita beri. Contoh brand yang sukses saya rasa kayak Apple kan Raisa ya. Orang belum kepikiran apa mereka sudah menawarkan. Ya, prinsipnya mereka itu mereka harus melakukan revolusi, ya, revolution ya. Maksudnya bukan revolusi perang berjangan bukan ya. Tapi maksud saya revolusi dalam hal mendesain suatu kebutuhan yang customer belum merasa butuh tapi mereka sudah menghadirkan. Makanya mereka ahead of the competition. Mereka lebih dulu daripada pemain-pemain lainnya. Gitu, right? Oke, baik Pak. Jadi teman-teman nih pastinya bisa berkompetisi ya Pak. Bukan secara harga aja, tapi benar-benar dari semuanya ya Pak, dari segala aspek bisa berkompetisi dan mungkin bisa jadi lead ya malah ya Pak, bisa jadi head dari marketnya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan teman-teman kita next ke pertanyaan dari business planner siapa dari box Q&A ini ada dari Ayu_Yuhu37 ya Pak. Apakah nih Pak dalam menentukan target market harus spesifik sampai ke umur? Ya, oke. Nah, jadi kalau kita ingin menggali customer ya, kita belajar nanti ya di workshopnya Value Creation Advance ini, kita pertama harus mensegmentasi. Ya, mensegmentasi yang umum itu pertama adalah di soal demografi. Ya, yang pertama selalu kita harus mensegmentasi customer itu berdasarkan demografi. Di demografi itu apa saja? Halo, Raisa tadi terputus ya Raisa? Enggak Pak, tadi ada sedikit karena ada panggilan masuk tadi, jadi saya agak kepotong. Apa-apa, bisa dilanjut? Oh, oke. Ya, jadi kalau kita menggali customer, kita melakukan namanya exercise yang segmentation. Ya, segmentation umumnya bisa kita lakukan di 4 area. Yang pertama adalah demografi. Ya, demografi itu adalah informasi kependudukan ya, umur, jenis kelamin, bisa jadi berat badan, bisa jadi pokoknya informasi mengenai demografi. Nah, jadi jawaban singkatnya tentunya kita bisa sampai turun ke umur. Dan kalau kita bicara ke umur, bukan berarti kita hanya perlu satu umur saja, ya usia 19 tahun. Tidak juga gitu. Bisa jadi kita menemukannya dia adalah rentang umurnya dari 20 sampai mungkin 40 seumpamanya. Nah, tapi ya yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman ya di berbagai kesempatan termasuk di workshop adalah kalau kita mensegmentasi customer sebaiknya itu mulainya dari yang tingkat keempat ya. Tadi saya baru bicara soal tingkat pertama yaitu demografi. Sebenarnya ada segmentasi yang kedua namanya
geografi ya, tempat kedudukan daripada customer kita. Terus yang tingkat ketiga adalah dari sisi behavior, perilaku. Dan tingkat keempat adalah dari sisi psikografi. Ya, ini lebih ke arah kejiwaan kalau psikografi. Kalau behavior kita tahu dari sisi perilaku. Jadi biasanya yang saya sampaikan kepada teman-teman yang paling efektif itu adalah mensegmentasi atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan customer berdasarkan psikografi dulu. Ya, saya nggak bisa terlalu panjang lebar bicara di sini, tapi intinya adalah kalau kita bisa mensegmentasi dari tingkat keempat lalu tingkat ketiga, ya dari tingkat keempat tadi apa? Psikografi, turun ke behavior, perilaku, itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita mulainya dari bawah tadi. Karena apa yang sering terjadi adalah kelompok yang bisa kita kelompokkan di tingkat 3 dan tingkat 4 ini biasanya rentang umurnya menjadi lebih besar atau tidak menjadi terlalu relevan buat kita menentukan usianya, kelompok usianya, karena yang kita targetin adalah dari sisi kejiwaannya atau psikografi itu. Ya, jadi jawaban singkatnya ya bagus sekali, benar kita harus detail sampai ke umur kalau bisa ya. Nah, tapi tambahan dari pertanyaan itu buat saya adalah yang terpenting pelajari bagaimana mensegmentasi mulai dari psikografis turun ke behavior, itu akan jauh lebih efektif. Oke? Oke, thank you Pak Basti. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Basti ya untuk Bu Ayu _Rihu 37 ya. Next saya ambil lagi dari box scan ya Pak, dari Bangori Gagah nih Pak. Bicara kebutuhan customer ini kan unlimited ya. Kalau dispesifikasi apa aja garis besarnya Pak? Maksudnya yang universal maksudnya apa? Bicara kebutuhan customer ini unlimited Pak. Kalau di spesifikasi nih, apa aja garis besarnya Pak untuk kebutuhan customer? Nah itu, jadi pertama memang kalau kita tidak menentukan kategori tadi itu menjadi sangat luas kan. Ya, jadi oleh karenanya yang tadi saya sampaikan di awal kita harus menentukan kategorinya atau playing field di mana kita ingin bermain. Ya kalau tadi saya ambil contoh di susu saja. Tentunya kita harus memahami kebutuhan di kategori susu itu apa saja. Ya, kalau saya bisa ceritakan mungkin zamannya saya dulu di kategori susu itu bisa memberikan manfaat yang bermacam-macam atau alias kebutuhan bermacam-macam yang dibutuhkan oleh customer. Contoh bisa untuk brain development ya, perkembangan otak. Jadi kebutuhan susu untuk perkembangan otak. Bisa juga bicara soal digestion system, sistem pencernaan, kebutuhan akan sistem pencernaan. Bisa juga untuk tulang, kesehatan tulang yang spesifiknya. Jadi kebutuhan itu memang sangat luas. Oleh karenanya kita harus membuat lebih spesifik playing field-nya itu. Ya, kalau kita mau bermain di susu atau dibalik kita mau main di kebutuhan tulang, bisa jadi kebutuhan-kebutuhan itu akan menjadi lebih terbatas lagi, walaupun tidak hanya satu, gitu ya. Mungkin ini akan membantu. Jadi kita tentukan kategorinya dulu. Oke, baik Pak. Semoga membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, dari Bangori Gagah. Oke, next lalu Pak, tadi ada pertanyaan dari Yuga Sugama 2506 di kolom komentar nih Pak. Apa saja nih Pak metode untuk gali customer needs? Yes, terima kasih Yoga, pertanyaan bagus sekali. Apa saja metodenya? Tentu yang bisa kita lakukan, ada yang sering kita dilakukan oleh para pebisnis atau para marketer adalah melalui survei.
melalui research. Ya, jadi selalu kita ya kalau urut-urutannya kita mau menawarkan suatu produk, kita pahami dulu tadi itu. Kita tentukan kategorinya dan di kategori itu kita lakukan survei atau research. Ya, anggap aja tadi kita bicara soal susu. Ya, kebutuhan akan susu kita pahami di situ. Kenapa sih mereka membeli susu, mengkonsumsi susu, apa sih benefit yang mereka cari, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi intinya yang paling mudah adalah melakukan research. Ya, setelah melakukan research, biasanya diikutin dengan kita membuat dummy konsep. Kenapa saya bilang dummy konsep? Karena kita biasanya membuat konsep yang menawarkan benefit yang bermacam-macam yang ingin kita tes kepada customer. Dan biasanya kalau kita sudah punya pemahaman tentang kategori susu, lalu kita buatkan konsep dan kita tes ke customer, akhirnya kita tahu, oh konsep yang kita ingin tawarkan, walaupun bisa beberapa jenis konsep ya, itu biasanya nanti akan kita dapat istilahnya reaksi daripada customer itu. Ya. Jadi intinya lakukan research lah. Oke, thank you Pak. Semoga sobat ini jawaban dari Pak Bes ya untuk Pak Yuga Sunggama 2506. Lalu Pak, apakah nih dari Pak Bes, pastinya Pak Bes sudah terjun langsung ya untuk membantu nih menggali customer needs ini. Apakah nih Pak ada trik atau metode yang Pak Bes gunakan atau sudah adaptasi buat teman-teman semuanya supaya lebih mudah nih Pak untuk menggali customer needs-nya nih Pak? Ya, triknya memang gini ya, kita sebenarnya punya istilahnya gini. Kita pertama tipsnya adalah kita harus pahami customernya, kebutuhannya apa saja. Ya, kita gali sedalam-dalamnya kebutuhannya apa saja. Nah, itu sebenarnya bukan berarti kita harus memenuhi plek-ketiplek apa yang dibutuhkan. Karena gini, kalau kita melakukan research, nanti teman-teman kalau sudah lebih berpengalaman, kita bisa melihat apa yang tidak terucap daripada customer. Ya, jadi kalau saya dulu melakukan research itu, ya research secara mendasar, saya tanya Raisa, tapi saya bisa menerawang istilahnya, apa yang disampaikan oleh Raisa, dan apa yang dia tidak sampaikan, tapi saya bisa melihat dari jawaban-jawaban itu, atau dari body language-nya. Nah, jadi research akan membantu, tapi tentunya bukan berarti akan membantu 100%. Tips yang kedua adalah justru kita harus punya kemampuan untuk menawarkan sesuatu yang tidak tersurat dari apa yang disampaikan oleh seorang Raisa, seandainya Raisa adalah seorang responden. Nah, jadi tipsnya adalah lakukan research, belajarlah untuk menggali informasi, lalu dari situ nanti kita akan bisa istilahnya mengkristalisasi atau crystallizing lah, bahasa kerennya gitu ya. Sehingga kita bisa membuat konsep-konsep pengembangan dari apa yang disampaikan oleh customer-nya. Ya memang ini perlu pembelajaran ya, tapi pesan saya buat teman-teman, mulailah melakukan survei, research, belajarlah dari penemuan-penemuan itu sehingga nanti produk design atau produk improvement bisa mulai dilakukan gitu ya. Ini proses ya, ini proses. Oke, baik. Jadi teman-teman bisa adaptasi ya Pak, pakai metode atau trik dari Pak Bes buat teman-teman semuanya biar langsung bisa diimplikasi ya Pak, karena sesederhananya aja ternyata bisa kita menerawang ya Pak, ini kebutuhan konsumer ini sebenarnya apa, tapi memang belum terucap gitu ya Pak. Jadi teman-teman bisa coba praktekkan langsung ya untuk mencari atau menggali lebih dalam nih customer needs ya. Oke, baik Pak. Lalu apa pastinya ya Pak, teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya ya Pak, pasti punya keuntungan ya Pak, lebih banyak lagi keuntungan karena mereka sudah punya data ya Pak, untuk menggali. Nah, buat teman-teman nih Pak, yang mungkin belum terjun atau yang masih baru-baru ini Pak, lalu mencari data untuk menggali customer needs-nya ini dari mana nih Pak? Ya, bagus sekali Reza pertanyaannya. Memang ya,
Sebenarnya yang selalu saya ingatkan pada teman-teman itu, dan juga barusan diingatkan oleh Raisa, bagus sekali adalah teman-teman sebenarnya punya data. Sedikit apapun, itu ternyata nilainya bisa jadi cukup tinggi. Ya, saya pernah sampaikan, waktu itu saya pernah ngobrol sama teman-teman, bicara soal, punya nggak data customer? Oh, nggak punya, Pak. Ini punya nggak, apa namanya, dicatat nggak datanya? Oh, ya kalau cuma nama, apa namanya, mobile phone, ya, apa namanya, nomor HP, itu mah dicatat gitu. Ada berapa? Ya, kira-kira 5.000. Wah, saya bilang, 5.000 punya data nama, dan itu nilainya sudah cukup besar. Ya, karena dengan 5.000 itu sebenarnya kita sudah bisa mulai, ya, kita bisa mulai menggali customer itu. Paling tidak mulai dengan conversation. Maksud saya mulai dengan conversation adalah mulai dengan kita berhubungan dengan mereka, ya, baik melalui media sosial atau secara langsung melalui email atau melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah bisa menjadi titik mulai, ya, dari kita menggali customer kita. 5.000, bayangkan. Kalau 5.000 itu kita tahu mereka belinya kapan, berapa kali selama sebulan atau setahun, terus kita bisa mulai buatkan program untuk hanya menaikkan mungkin, 2 kali lipatnya, dari sekali setahun menjadi hanya 2 kali setahun aja, itu kan otomatis sebenarnya jualan kita udah bisa 2 kali lipat kan, ya. Kalau seandainya kita bisa mengaktifasi mereka. Nah, jadi bagus sekali pertanyaan Raisa tadi, ya, mengingatkan kita bahwa kita harus mulai dari apa yang kita miliki. Jadi jangan berpikir mungkin survei yang besar-besaran dulu, ya. Gali dari data apa yang kita sudah punya, itu ya. Oke, baik Pak. Cuman masih penasaran sih Pak. Sebenarnya buat teman-teman nih yang mungkin baru ya Pak, atau lagi mengembangkan tapi belum punya data nih Pak. Sebenarnya nih mereka mudahnya nih Pak dapat datanya ini dari mana Pak? Ya, mereka kan pasti sudah punya data dari pelanggan atau pembelinya, ya. Mungkin belum menjadi pelanggan loyal, ya kan? Tapi mereka mungkin udah tahu. Ya, nggak apa-apa sekarang kalau saya punya sesederhana mungkin 2 toko gitu, ya. Saya sudah tahu kan penjualan saya selama 1 tahun terakhir aja. Ada berapa customer kan? Kita udah catetin gitu, ya. Nah, kalaupun belum dicatat, ya mulailah mencatat, ya. Mulailah mencatat dulu. Oh, customer ini kita data aja. Setiap yang datang kita mintain datanya. Nah, jadi nanti dari situ bisa jadi kita undang dari sebagian yang kita sudah catatkan datanya. Karena kalau kita melakukan teknik survei yang namanya focus group discussion, ya, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak loh, Raisa. Mungkin 10-20 orang saja dari customer kita, itu sudah kita bisa interview, kita bisa interogasi, tanda kutip. Ya, jadi kalaupun kita belum punya, mulailah, ya, catat mereka, terus kita undang mungkin 20, kita ajak ngobrol, gitu, kita gali kebutuhannya, kenapa kok mereka datang ke sini, mereka beli barang kita saja atau barangnya pemain lain, terus persepsi mereka terhadap brand kita kayak apa, persepsi dia terhadap brand yang lain. Jadi macam-macam yang bisa kita lakukan dengan base yang kecil pun. Oke, baik Pak. Jadi termasuk data-data saat kita trial ya Pak untuk menjual, itu bisa kita gunakan juga ya Pak untuk mencari tahu nih atau menggali lebih dalam lagi customer need dari mereka ya. Oke, baik Pak. Oke, lalu saya ambil pertanyaan lagi ya Pak, pertanyaan terakhir dari wawanku_89 di bawah scan ini Pak. Bagaimana cara memastikan produk dan target market kita sudah klop atau sesuai nih Pak? Sorry, bisa diulang Raisa, bagaimana caranya? Oke. Bagaimana cara memastikan produk dan target market kita bisa klop dan sesuai nih Pak? Oke.
Ya itu biasanya pengklopannya itu cocoklogi selama ini. Tapi gini, apa namanya, idealnya kan gini, idealnya kalau kita ingin meluncurkan satu produk baru, awalnya kan kita harusnya sudah melakukan apa namanya, studi gitu ya. Oh, saya punya produk dengan konsep ini untuk menyelesaikan solusi ini, dan harusnya sudah kita petakan gitu ya. Customer-nya itu siapa, profilnya kayak apa. Nah, itu kan idealnya kayak gitu ya. Tapi saya sadar, seyakin-yakinnya saya sadar bahwa kebanyakan, yaitu tadi main terjun langsung gitu ya, terjun bebas. Nggak masalah juga. Berarti yang kita lakukan harusnya bukan pre-market atau sebelum peluncuran produk, tapi post-market atau setelah produk itu diluncurkan gitu ya. Nggak masalah juga. Nah, itu baru harus kita cari tahu. Ya, harus kita cari tahu bagi customer yang sekarang membeli produk kita, sebenarnya mereka membeli atas dasar apa? Bisa jadi ya, bisa jadi. Saya pernah dulu punya produk yang namanya produk susu, bukan punya saya. Maksud saya pernah menangani bisnis yang punya penawaran untuk apa namanya, low lactose ya, yang orang kan banyak yang lactose intolerance, yang minum susu atau produk susu bisa buang-buang air gitu ya, lactose intolerance namanya. Nah, itu ternyata ya, ini untuk sharing-sharing aja. Ternyata setelah diluncurkan, orang membeli itu justru bukan yang untuk menghindari buang air. Justru mereka malah suka karena, wah, saya setiap pagi kalau saya minum itu pagi-pagi buang air, jadi saya merasa lebih plong gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di mana yang saya desain dan yang saya harapkan ternyata saya menarik customer yang berbeda dari yang saya targetkan gitu ya. Jadi apa namanya, nggak apa-apa juga kita melakukan survei post market namanya, atau post launch, setelah kita luncurkan. Nah, dari situ kita baru tahu itu ya, apa yang kita targetkan cocok apa tidak gitu. Nah, itu mungkin akan membantu tadi gitu. Dan tapi tidak akan selamanya harusnya seperti itu kalau kita melakukan PR kita atau pre-launch survei-nya benar gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang kalau teman-teman belum pernah melakukannya saat sebelum diluncurkan, ya cari tahu. Ya, teman-teman pasti udah punya cita-cita kan, saya meluncurkan ini untuk benefit ini, target marketnya ini. Coba dicek gitu loh, apakah sesuai. Oke, baik. Terima kasih Pak Basuni. Untuk jawabannya, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas untuk Pak Wawanku _89. Oke, Pak, sebelum kita tutup sesi Q&A malam hari ini, Pak. Sebelumnya ada nggak nih, Pak, pesan-pesan buat teman-teman semuanya supaya lebih mantap lagi nih, Pak, untuk menggali customer needs-nya mereka nih, Pak, terutama buat teman-teman yang baru mulai bisnisnya atau yang kemarin di tahun 2023 belum pernah mencoba menggali customer needs-nya, Pak. Silakan. Ya, mungkin sebagai pesan penutup ya untuk malam ini adalah ujung-ujungnya customer gitu ya. Kadang orang bilang ujung-ujungnya duit ya, tapi ujung-ujungnya customer. Kenapa customer? Karena customer yang akan mendatangkan bisnis kita. Oleh karenanya, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus sangat-sangat intim dengan customer kita. Nah, kita harus, dalam hal kita bertujuan untuk intim dengan customer kita, tanda kutip, kita harus terus dekat dengan customer kita. Kita harus gali terus kalau kita belum pernah menggali. Nah, kita harus jauh lebih dekat dengan customer kita. Dan ini berkelanjutan. Jadi bukan hanya sesekali dalam mungkin setahun, habis itu kita sudah puas. Yang namanya customer itu akan terus berevolusi kebutuhannya. Oleh karenanya, brand atau bisnis yang stay relevant, yang tetap bisa relevansinya tinggi itu, dia berjalan dengan bisa memperhatikan dan mengantisipasi, yang lebih bagus mengantisipasi kebutuhan customer saat ini dan saat ke depan. Oleh karenanya, sekali lagi buat teman-teman,
terus deketin customer-nya, gali terus kebutuhannya, dan stay relevant terhadap kebutuhan customer itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Oh, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. So, teman-teman bisa praktekin langsung ya tips dari Pak Bas malam hari ini, step-stepnya, metodenya, bahkan adaptasi metode dari Pak Bas sendiri nih buat teman-teman praktekkan langsung di bisnisnya. Karena 2024 teman-teman nggak mau ya stagnan, nggak mau bisnisnya diem di tempat aja. Nah, teman-teman butuh banget untuk menggali customer need dari bisnisnya teman-teman semuanya. So, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Walaupun ada perbedaan waktu nih, tapi Pak Bas semangat banget untuk berbagi insight, walaupun agak ada masalah sinyal juga tadi, tapi Pak Bas semangat banget ya untuk tetap temenin bisnis partner semuanya di bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas. Terima kasih Raisa sudah menemani saya juga. Terima kasih teman-teman sudah bersabar tadi dengan technical issues. Kita berharap untuk bertemu lagi ya dengan saya di setiap hari Senin dan dengan Pak Budi di hari Rabu. Dan tentunya sukses buat teman-teman di awal tahun ini dan semoga 2024 menjadi tahun yang berkibar buat teman-teman yang hadir di sini. Amin, amin. Sampai ketemu ya. Sampai jumpa kembali Pak Bas. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Sama-sama Raisa, selamat malam. Oke, selamat malam. So, teman-teman, kita ingatkan kembali nih, Bisnis.id juga punya program offline di bulan Februari ini, yaitu Value Creation Advance, di mana teman-teman yang mau membangun dan menciptakan value untuk bisnisnya, supaya di tahun 2024 bisnisnya nggak stagnan, nggak terjebak diskon atau perang harga, atau mau selalu tumbuh dan berkembang, dan menjadi pilihan utama, teman-teman wajib untuk bergabung di Value Creation Advance ya. Nah, Value Creation Advance ini merupakan workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif dan tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh keunikan bisnis sampai ke implementasinya. Jadi teman-teman yang mau membangun atau menciptakan value bisnisnya, mumpung di awal tahun 2024, teman-teman bisa bergabung ya di Value Creation Advance yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Februari 2024 di Grand Rohan, Yogyakarta. Khususnya buat teman-teman yang sekitar Yogyakarta, kita sajikan di Value Creation Advance ini di Yogyakarta. So, teman-teman, Value Creation Advance ini akan dipandu langsung juga oleh Pak Baskoro Hadi yang merupakan marketing expert sekaligus business and management expert. So, teman-teman, jangan sampai kelewatan untuk bisa membangun dan menciptakan value bisnisnya ini bersama expert profesional. So, teman-teman yang mau bergabung dan mendaftar bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau cek di feed Instagramnya bisnis.id atau bisa langsung klik link pada komentar yang saya sematkan ya di event.business.id/. Nah, teman-teman, jangan sampai ketinggalan, bisa langsung daftarkan diri Anda malam hari ini. Kita ada special prize juga buat teman-teman di 10 orang pertama yang mendaftar. Oke, semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi Business Q&A malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi Business Q&A lainnya, terutama di hari Rabu besok bersama Pak Budi Isman. So, teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita sampai jumpa lagi di next eventnya Business.